Hai, kamu apa kabar? Pasti baik-baik aja kan? Kenalin, aku Elprana. Ngomong-ngomong, makasih banget ya buat kamu yang kemarin udah ngebantuin Elprana menjelajahi planet Polus di game Among Us. Ternyata nih, banyak banget hal yang Elprana temukan di planet itu. Dan rasanya dari penjelajahan kemarin, Elprana bisa menyimpulkan beberapa hal menarik mengenai misteri planet Polus. Sebelumnya, aku udah ngebahas beberapa teori mengenai game Among Us. Dimulai dari cerita seram game Among Us, misteri kode Morse, dan juga tujuan markas pusat Mira. Maka dari itu, di video kali ini, Elprana akan ditemani oleh YouTuber dari channel Alimjoy untuk membantu menjelaskan mengenai segala hal yang ada di planet Polus. Mulai dari asal-usul terbentuknya planet, hingga kegiatan apa saja yang dilakukan oleh manusia bumi di planet ini. Tapi sebelum itu, Elprana mau menjelaskan terlebih dahulu bahwa seluruh materi yang Elprana sampaikan di video ini adalah murni berdasarkan analisis dan juga bukti-bukti yang ditemukan di dalam game. Mungkin kamu punya analisis kamu sendiri. Tulis di kolom komentar ya, aku pengen tahu pendapat kamu. Halo, perkenalkan gue Alimjoy dan di sini gue bakal menjelaskan mengenai terbentuk planet Polus. Kalau berdasarkan ilmu geologi planetarium, sebuah planet terbentuk karena adanya sebuah ledakan besar di luar angkasa. Jadi, saat ada beberapa asteroid di luar angkasa saling bertabrakan, hal tersebut menyebabkan adanya sebuah gesekan yang menimbulkan energi panas. Energi panas inilah menciptakan sebuah gaya gravitasi dan menarik mineral-mineral di sekelilingnya. Proses ini terjadi selama berjuta-juta tahun, sehingga mineral-mineral yang saling tarik-menarik itu menjadi semakin padat dan berbentuk bulat seperti sebuah planet. Di tahap itu, planet masih belum dapat ditinggali karena suhunya masih memanas. Diperlukan beratus-ratus tahun agar permukaan planet itu menjadi dingin dan dapat menopang kehidupan baru di sana. Terus nih, kalau berdasarkan beberapa artikel yang gue baca, sebuah kehidupan bisa jadi muncul dari sebuah asteroid yang jatuh di sebuah planet. Nah, besar kemungkinan kehidupan alien di planet Polus muncul karena adanya asteroid yang menabrak planet tersebut berjuta-juta tahun yang lalu. Penjelasannya begini, di luar angkasa kan ada asteroid. Nah, asteroid itu suhunya dingin banget, ibarat seperti batu yang dilapisi dengan bongkahan es. Dan kamu tahu, bongkahan es ini mengandung mikroorganisme yang tertidur karena membeku. Apabila asteroid itu jatuh di sebuah planet yang hangat seperti planet Polus, maka lapisan esnya akan mencair dan membangunkan mikroorganisme yang ada di dalamnya. Dan mikroorganisme hidup ini akan terus berkembang dan berevolusi hingga menjadi alien yang berbentuk seperti impostor di game Among Us. Wah, keren banget ya. Kalau kamu ingin tahu lebih jelas mengenai teori ini, coba kamu nonton film Alien tahun 2001 yang berjudul Evolution. Dijamin seru banget ceritanya. Oh iya, gue juga akan menjelaskan mengenai permukaan planet Polus yang dipenuhi dengan sungai lava dan juga hujan salju yang terjadi secara terus-menerus. Jadi, alasan planet Polus dipenuhi lava adalah bisa jadi planet ini baru saja terbentuk dan umumnya tidak setua planet bumi kita, sehingga permukaan masih panas dan lava-lava di dalamnya masih belum mendingin secara sempurna. Atau bisa jadi ukuran planet Polus ini jauh lebih kecil daripada bumi, sehingga permukaan atas tanah planet ini terlalu dekat dengan inti planet. Dan kamu pasti paham kan bahwa inti sebuah planet sangatlah panas dan berisikan lava yang membara-bara. Sepertinya teori ini masuk akal karena kalau kita melihat planet Venus yang ada di tata surya kita, planet tersebut pun juga dipenuhi dengan cairan-cairan panas yang menyerupai lava. Terus sebelum gue menjelaskan mengenai hujan salju yang terjadi di planet Polus, gue akan menjelaskan dulu nih mengenai tata surya. Jadi di setiap galaksi pasti ada ribuan tata surya. Sebuah tata surya memiliki sebuah bintang atau bisa kita sebut sebagai matahari. Dan bintang ini dikelilingi oleh planet-planet yang berputar mengelilinginya. Nah, posisi planet Polus bisa jadi terletak jauh sekali dari bintang atau matahari di tata surya tersebut.
Hal inilah menyebabkan suhu di planet Polus menjadi sangat dingin dan sering turun hujan salju. Selain itu, ada teori lain lagi. Alasan adanya hujan salju di planet Polus bisa jadi karena rotasi planet ini lambat. Rotasi adalah gerakan memutar sebuah planet. Satu kali rotasi sama dengan satu hari. Bisa jadi nih, rotasi planet Polus sangatlah lama, sehingga salah satu sisi menjadi sangatlah dingin daripada sisi satunya lagi yang menghadap matahari. Coba deh kita lihat pemandangan di planet Polus. Di situ selalu malam kan? Itu karena para astronot sedang ada di sisi planet Polus yang sedang tidak menghadap bintang atau matahari di tata surya itu. Sehingga sisi tersebut menjadi sangatlah dingin. Kalau dari analisisku mengenai planet Polus, sepertinya planet ini tuh tidak begitu layak huni. Tapi ada sebuah metode untuk merubah sebuah planet menjadi layak huni. Proses ini bernama terraforming. Terraforming adalah sebuah proses untuk merubah permukaan sebuah planet menjadi lebih stabil dan dapat dihuni oleh manusia bumi. Coba deh kita ke ruangan yang ada di laboratori planet Polus. Di situ ada sebuah layar pemindai yang berfungsi untuk memantau pergerakan angin yang ada di planet Polus. Nah, angin yang diteliti ini berhubungan erat dengan atmosfer dan medan magnet yang ada di planet tersebut. Jika hasilnya sudah keluar, maka manusia bumi dapat memulai operasi terraforming itu, seperti mendinginkan kawah lava panas atau mungkin memperhangat suhu planet Polus yang sangatlah dingin itu. Dan apabila misi terraforming ini berhasil, maka planet Polus dapat sepenuhnya dikuasai dan ditinggali oleh manusia bumi. Kalau di kehidupan nyata kita yang sekarang, manusia bumi tuh sudah membuat proyek terraforming untuk planet Mars. Rencananya tahun 2030 nanti, astronot bakal pergi ke planet Mars untuk mengubahnya menjadi sebuah planet yang layak huni. Dan proses terraforming ini yang akan digunakan nantinya. Kalau planet Mars berhasil diterraforming, sepertinya hal yang mungkin juga deh untuk mengubah planet Polus menjadi planet yang layak huni di masa depan. Terus juga, kalau kita ke ruangan oksigen, coba deh lihat. Ada sebuah ruangan khusus yang digunakan untuk menanam pohon. Sepertinya penelitian astronot bumi sudah mulai mengalami kemajuan karena mereka berhasil membuktikan bahwa tanah di planet Polus dapat ditumbuhi oleh tanaman dari planet bumi. Tapi ini hanya kemungkinan ya. Soalnya aku ada teori lain lagi nih. Coba kamu pergi ke ruangan halaman depan laboratori. Di situ ada area dengan sebuah alat yang berbentuk seperti roket. Eits, jangan salah kira dulu. Sebenarnya itu bukan roket, tapi sebuah drill atau bor raksasa yang digunakan untuk menggali permukaan tanah di planet Polus menggunakan sebuah teknologi laser. Gila sih, jangan-jangan apa yang aku jelaskan di video mengenai markas pusat Mira benar-benar terjadi. Manusia bumi berencana untuk menambang planet Polus demi mendapatkan mineral langka bernama Carmel Sapphire. Buktinya dengan munculnya beberapa lubang di map planet Polus ini. Selain itu, juga ada sebuah peta di laboratori yang menunjukkan beberapa lingkaran merah. Mungkin ini adalah peta lokasi di mana mineral langka itu berada. Wah, gila banget sih. Manusia bumi serakah banget. Menurut kamu, apa yang akan astronot ini lakukan ya dengan mineral langka tersebut? Coba tulis di kolom komentar. Aku pengen tahu pendapat kamu. Terus nih, di ruangan spesimen juga ada beberapa instrumen kimia yang sepertinya digunakan untuk meneliti organisme hidup di planet Polus. Coba deh lihat bentuknya. Sepertinya itu ada beberapa tumbuhan dan juga tulang belulang. Astaga, kok manusia bumi sengaja membunuh makhluk planet Polus ya untuk diteliti komponen-komponen tubuhnya? Ya ampun, kejam banget, kasihan banget aliennya. Wajar banget sih kalau mereka menjadi impostor untuk balas dendam. Wah, kira-kira tujuan penelitian di ruang spesimen apa ya?
Apakah murni untuk mempelajari anatomi tubuh alien? Soalnya biasanya tuh peneliti mengatopsi tubuh makhluk hidup untuk mempelajari susunan tubuhnya gitu. Atau jangan-jangan spesimen room ini dipakai untuk meneliti titik lemah alien agar dapat di bumi hanguskan. Wah, jahat banget ya manusia bumi ini. Oh iya, ngomong-ngomong nih, kamu tahu nggak sih kalau di map planet Polus tuh ada beberapa area yang menampakkan beberapa sosok astronot yang tertimbun salju? Menurut kamu ini apa ya? Soalnya ada juga yang seperti habis dibunuh gitu sama impostor dan kelihatan tulangnya. Kalau menurut Elprana sih, bisa jadi itu adalah astronot pertama yang sampai di planet Polus. Tapi karena keterbatasan informasi, mereka belum mengetahui mengenai suhu ekstrim dan rotasi lambat planet tersebut. Sehingga saat mereka sedang kebingungan karena ada kawan mereka yang habis dibunuh alien, mereka langsung mati seketika karena adanya perubahan suhu dadakan. Kasihan juga ya para astronot pertama ini. Andai mereka sudah mendapatkan informasi mengenai planet tersebut, mungkin nyawa mereka bisa selamat. Terus nih, menurut kamu, kenapa mayat tersebut dibiarkan membeku di luar sana? Itu karena pada umumnya astronot di luar angkasa hanya membiarkan tubuh rekannya yang meninggal begitu saja. Tidak dikubur dan juga tidak dikremasi. Alasannya adalah tubuh manusia mengandung banyak sekali mikroorganisme dan bakteri. Kalau dikremasi atau mungkin dikubur, ditakutkan bakteri-bakteri tersebut akan meresap ke dalam permukaan tanah planet dan mengganggu kehidupan di planet tersebut. Sehingga mayat astronot di Among Us dibiarkan membeku di luar. Coba deh cek di film-film tentang luar angkasa. Biasanya mayat astronot dibuang keluar angkasa dan tidak dikuburkan, alias dibiarkan begitu saja agar bakteri dalam tubuh mayat itu tidak mengkontaminasi komponen-komponen lain. Ya, inilah beberapa teori mengenai misteri yang ada di planet Polus. Makasih ya buat Mas Alim Joy karena udah ngebantu Elprana buat ngejelasin video kali ini. Sama-sama Elprana, makasih ya sudah diajakin collab. Semoga bisa menjawab pertanyaan kalian semua mengenai game Among Us ini. Jangan lupa buat subscribe channel Alim Joy, videonya seru-seru banget dijamin. Oh iya, buat kamu yang ingin merekomendasikan topik untuk dibahas di video selanjutnya, jangan sungkan buat komen di bawah ya, atau kirim ke email aks.elprana@gmail.com. Aku tunggu ya rekomendasi dari kamu. Sampai jumpa!